Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz Rambin. Pada pertemuan kedua pada bab 2, kali ini kita akan membahas tentang pembagian pecahan. Kalau kemarin kita membahas perkalian pecahan, nah pada hari ini kita akan masuk ke bagian materi pembagian pecahan. Oke, sebelum kita masuk kepada materi inti ya tentang pembagian pada pecahan, kita akan melihat ilustrasi pembagian pada pecahan ya. Jadi kita ilustrasikan biar kalian lebih paham memahami pembagian pecahan. Oke, di sini ada 3 ya. 3 ini dilambangkan dengan balok 3 buah. Kemudian dibagi 1/2 atau setengah. Nah, ini dilambangkan dengan 2 buah, 1 balok yang dibagi menjadi 2 ya, nilainya 1/2. Nah, kemudian menjadi gambarnya seperti ini. Untuk penjelasannya, ini kan ada 3 buah balok dibagi dengan 1/2. Nah, tiga ini tiap-tiap baloknya akan dibagi menjadi 2 karena dibagi setengah. Jadinya seperti ini ya, 1 balok dibagi menjadi 2, 2, 2. Nah, di sini totalnya baloknya tadi atau perseginya itu menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Kemudian jika kita lambangkan dengan pecahan, maka 1 dibagi banyaknya total persegi ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hasilnya menjadi 1/6. Kita akan melihat dari ilustrasi tersebut bagaimanakah rumus pembagian pada pecahan. Nah, dari ilustrasi tersebut didapatkan sebuah rumus bahwa jika A per B dibagi C per D, maka kalau pembagian pecahan A per B baginya berubah menjadi kali, dan pecahan yang dibagi atau C per D itu dibalik ya. Jadi pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. C per D jadi D per C dibalik. Kemudian ini pengoperasiannya seperti perkalian pada umumnya. Berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Ini contohnya. Yang pertama, 2/3 dibagi 5/2. Maka 2/3 kita tulis lagi, baginya jadi kali, dan yang dibagi 5/2 itu dibalik menjadi 2/5. Lalu dikalikan seperti biasa ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Dapatkan 2 kali 2 per 3 kali 5, hasilnya 4/15. Oke. Contoh yang kedua, ini pecahan murni dibagi bilangan bulat ya. 3/4 dibagi 2. Bagaimana caranya? 3/4 kita tulis lagi, baginya kita tulis ya. 2-nya ini kalau kalian bingung bisa dikasih bantuan per 1 ya. Jadi 2-nya ini kan tidak punya per. Nah, kita tambahkan per 1 biar lebih mudah dalam menghitung. Kemudian kita tulis lagi 3/4 baginya jadi kali, 2/1 kita balik jadi 1/2. Dikali seperti biasa, hasilnya 3/8. Contoh yang ketiga, ini ada pecahan campuran dan pecahan murni. Bagaimana caranya? Sama seperti pada perkalian ya. Jadi pecahan campurannya diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Ini 4 kali 5, 20 tambah 3, 23/4 bagi 1/2. Ini kita tulis lagi 23/4 baginya jadi kali, 1/2-nya dibalik jadi 2/1. Ini atas kali atas, bawah kali bawah. Hasilnya adalah 46/4. Oke, contoh yang terakhir. Ini pecahan campuran dibagi dengan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Sama ya, pecahan campurannya diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 5 kali 4 tambah 1. 21/5 dibagi 2 kali 1 tambah 1. Jadi 3/2. Kemudian 21/5 tulis lagi, baginya jadi kali, yang dibagi dibalik
3-nya di bawah, 2-nya di atas. Kemudian dikali seperti biasa, atas kali atas, bawah kali bawah. Hasilnya 42/15. Itu pembagian pecahan. Intinya hampir sama kayak perkalian, cuma ini harus dibalik dulu ya. Lalu jika sudah masuk perkalian, sama, menghitungnya sama seperti perkalian pecahan pada umumnya. Kita lanjut ke yaitu soal cerita atau penyelesaian masalah. Di sini saya memberikan 2 contoh soal ya. Contoh yang pertama, Akbar mempunyai 1/2 kg gula pasir. Dia ingin membungkus gula tersebut dalam plastik kemasan 1/4. Berapa jumlah plastik yang dibutuhkan oleh Akbar? Jadi yang ditanyakan adalah jumlah plastiknya. Tentu ini harus diselesaikan dengan cara pembagian, yaitu 9/1/2 dibagi dengan 1/4. Ini kan pecahan campuran, harus diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 2 kali 9, 18 tambah 1, 19/2 dibagi 1/4. Baginya jadi kali, 1/4-nya dibalik ya, 4/1. Dikalikan hasilnya 76/2. Ini bisa dijadikan pecahan campuran ya. Hasilnya yaitu 38. Karena ini tidak sisa, maka ini bukan lagi pecahan campuran tapi bilangan bulat ya. Nah, jadi jumlah plastik yang dibutuhkan Akbar adalah 38. Nah, itu. Contoh yang kedua, Umi membeli obat sirup batuk 1 botol dengan isi 210 ml. Jika satu hari Umi meminum sirup tersebut sebanyak 10 1/2 ml, berapakah hari sirup tersebut habis? Jadi yang ditanyakan, berapa hari sirup tersebut akan habis? Nah, maka caranya ini ya, obat sirup ini totalnya ini dibagi dengan 10 1/2. Ini pecahan campuran sama ya, harus dijadikan pecahan biasa. Sedangkan ini kan bilangan bulat, tidak punya pecahan. Kita kasih bantuan per 1 ya. Atau tidak ya, tidak apa-apa. Kalau yang 210 ini letaknya di sini, itu dikasih per 1 ya, biar lebih mudah. Kalau di sini letaknya di awal, boleh dikasih, boleh tidak. Ini dijadikan pecahan biasa dulu, 2 kali 10 tambah 1, hasilnya 21/2. Ini pembagian 210, baginya jadi kali, yang dibagi 21/2 itu dibalik ya. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 420/21, hasilnya adalah 20. Jadi sirup tersebut akan habis dalam 20 hari. Jadi itu pembagian pecahan jika dimasukkan ke dalam permasalahan kehidupan sehari-hari ya. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kedua matematika tentang pembagian pecahan. Semoga senantiasa kalian sehat dan bisa mengerjakan soal-soal pembagian pecahan ya. Dan terima kasih juga kepada Let's Go atas template PPT. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.